Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau bergirang dan bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi kita semua.
Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara. Engkau Allah yang berkuasa mengatasi segalanya. Masalah, pergumulan, setiap tetesan air mata, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau lebih besar dari setiap masalah pergumulan kehidupan kami. Kami mau tetap terus percaya dan berharap kepada Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya lewat pujian ini Tuhan, menjadi iman kami di hadapan-Mu bahwa Engkau melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap isi hati kami, dan Engkau melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami semua akan diberkati. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya sukacita Allah boleh tetap kita rasakan, kita alami bersama, biarlah tidak mengurangi sukacita kita walaupun kita masih harus beribadah
di rumah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita ingin belajar bersama, ya. Bagaimana seringkali seseorang berkata, di dalam diri saya ada duri rasanya, ya. Seperti tema pagi hari ini yang saya ingin belajar bersama akan berbicara tentang duri dalam hidup kita. Berbicara tentang duri, saudara, ya. Selalu orang akan berkata, wah kalau duri semua orang nggak mau, ya. Karena duri seringkali kalau kita kecucuk duri sakit. Masih ingat, pasti setiap saudara juga punya pengalaman, ya. Mungkin masa kanak-kanak atau waktu sudah dewasa, ya. Bagaimana saat mungkin kena duri. Saya juga pernah dulu, saudara, kena duri yang halus sekali, tapi susah dikeluarkan dan sakit, terasa sakit. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seperti tema pagi hari ini berbicara tentang duri dalam hidup kita. Kita akan melihat beberapa penyebabnya, ya. Duri ini ada dalam hidup kita. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang dimaksud dengan duri di sini adalah hal-hal yang pahit, ya, yang relatif cukup lama menusuk terus, ya, dengan tajam, ya. Rasa-rasanya terasa sakit tusukan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, membuat sakit dikatakan, ya, sampai kadang-kadang rasanya tidak tahan lagi, ya. Merasa sepertinya nggak mampu lagi karena begitu terasa sakit, ya. Duri itu menusuk kita. Nah, saudara, ini bisa karena dosa, ya. Bisa juga bukan karena dosa. Kalau karena dosa sehingga kita alami seperti ada duri dalam hidup kita yang menusuk lama terus menerus dan dengan tajam, terasa sakit, ya saudara. Kalau itu karena dosa, maka cara menghadapinya harus adalah yaitu bertobat, ya. Jalan satu-satunya supaya duri itu segera boleh terangkat dari hidup kita, kita perlu bertobat, ya. Bertobat sungguh-sungguh, ya. Sampai semua dosa lenyap tertutup dengan darah Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biasanya akibat-akibatnya juga akan menyusul lenyap, ya. Setelah kita minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, tetapi juga tergantung dari kasusnya masing-masing. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau itu duri, ya, dari Tuhan atau diizinkan Tuhan, kita harus tahu mengapa Tuhan mengizinkan, ya, duri itu ada di hidup kita. Pasti Tuhan punya rencana. Tidak sekedar dia mengizinkan duri itu ada dalam hidup kita, tetapi karena dia juga punya rencana. Ada maksud Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mengerti, ya. Perlu mengetahuinya mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Saya yakin firman Allah berkata bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, ya. Bagi orang-orang beriman, ya, tidak ada yang kebetulan. Sampai dikatakan oleh firman Allah, ya, rambut pun dihitung. Haleluya. Coba siapa di antara saudara yang sanggup, yang bisa menghitung rambut? Kadang-kadang rasanya kita saat kita sisir dan sebagainya, terasa itu ada rambut yang jatuh, yang rontok. Aduh, kadang-kadang kita sampai kaget, banyak banget, ya. Tapi coba suruh hitung, nggak bisa ngitungnya banyak, ya. Apalagi kecil-kecil, susah untuk menghitungnya. Tapi firman Allah berkata, coba kita akan lihat di dalam Matius pasal 10,
Matius 10 ayat yang ke-30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, rambut di kepala pun sudah terhitung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi duri yang kronis, ya, yang kita rasakan, yang kita alami atau seseorang yang mengalaminya, ya. Kalau Tuhan mengizinkan itu, pasti ada maksudnya. Supaya apa? Mungkin supaya kita berubah, ya. Supaya kita mungkin balik arah, karena itu bukan kehendak Tuhan. Seperti tadi saya katakan dalam tema, ya, duri dalam hidup kita. Coba saya akan baca dulu di dalam 2 Korintus, saudara. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini yang dikatakan oleh Paulus, ya. Dia berkata, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan kalau Tuhan izinkan duri itu ada dalam hidup kita, kita alami duri itu, pasti ada sebab atau ada maksud dari Tuhan, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab itu sangat penting, ya, menyelidikinya, ya. Mengapa duri itu timbul, ya, atau ada dalam hidup kita. Kita perlu menyelidikinya, mengapa duri ini timbul. Sebab tidak ada yang kebetulan bagi orang-orang yang beriman. Gak mungkin, ya, segala sesuatu terjadi, ya itu memang nasibnya dan sebagainya. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan, ya, bagi orang beriman tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Sebab firman Allah berkata, sampai rambut pun dihitung. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tadi Paulus berkata, ya, sebab Paulus tahu maksud Tuhan, ya. Maksud Tuhan menaruh duri itu di dalam dirinya, ya, supaya dikatakan jangan supaya jangan menjadi sombong, supaya dia tidak menjadi sombong karena kelebihan-kelebihan wahyu yang diberikan Allah baginya, ya. Dalam kalau kita melihat di firman Allah bahwa dikatakan Paulus menerima banyak pengertian atau banyak wahyu dari Allah, ya, sehingga dikatakan supaya dia jangan menjadi sombong. Di dalam kitab Hakim-Hakim juga ada orang-orang Kanaan, ya, yang tidak bisa dikatakan tidak bisa dikalahkan, ya. Sebab itu dibiarkan saja dalam negeri perjanjian. Dan ini menjadi duri bagi orang-orang Israel, ya. Saudara, coba saya ingin baca dalam Bilangan 33. Bilangan 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Dikatakan, ya, orang-orang ini dibiarkan ya, ada di sana sehingga menjadi duri bagi orang Israel. Misalnya juga di dalam Alkitab dikatakan, ya, orang Yebus di Yerusalem, ya, dibiarkan oleh Benyamin atau oleh Yehuda, ya, oleh Benyamin dan Yehuda,
sehingga mereka tetap di sana sebagai duri. Ya saudara, coba lihat dulu dalam Hakim-Hakim pasal 1. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Dikatakan ya, mereka tetap ada di sana sehingga menjadi duri dikatakan. Baru dalam zamannya Daud ya, beberapa ratus tahun kemudian duri itu dibuang ya, setelah beberapa ratus kemudian. Jadi saudara, duri-duri ini tidak kebetulan, tetapi ada sebab atau ada maksudnya, dan kita harus mengetahuinya ya, serta juga perlu menanggapi dengan betul. Sebab kalau kita tidak bisa menanggapi dengan betul ya, maka kita akan mudah mempersalahkan Allah ya dengan duri yang kita alami. Tetapi pasti ada sebab-sebabnya, ada maksud Tuhan. Tadi di awal saya katakan ya, ada yang duri itu disebabkan karena dosa, ada karena kesalahan kita, kelalaian kita, atau juga yang Tuhan izinkan. Duri itu ya kita alami dalam hidup ini. Lalu saudara, kita akan melihat beberapa hal ya, cara membuang atau menanganinya ya. Kalau duri itu kita rasakan di hidup ini, cara membuangnya ya, atau cara menanganinya ya, supaya duri itu tidak sampai seumur hidup kita terus mengalami tapi kita tidak mengerti ya, karena kita tidak tahu cara membuangnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus tahu lebih dahulu ya, apa sebabnya Tuhan mengizinkan duri ini. Tadi saya katakan, kalau ada sebab-sebab dosa atau ada kesalahan ya, atau ada kelalaian karena kita itu lalai, karena kita mungkin ya kurang perhitungan, kurang berhati-hati, ada satu kelalaian yang kita lakukan ya. Nah, itu harus diperbaiki dahulu ya. Seringkali dalam peribahasa atau seringkali dikatakan ya, pengalaman adalah guru yang baik. Maksudnya supaya belajar dari pengalaman yang kemarin ya. Kita lebih berhati-hati, diperbaiki apa yang mungkin yang menyebabkan hal itu terjadi. Baru kita memikirkan ya penanganannya ya. Jadi jangan dibalik, diperbaiki dahulu baru memikirkan penanganannya. Bahkan kalau salahnya ya, karena kita mungkin salah karena atau dosa ya, kalau itu salahnya dibuang ya, seringkali duri ini juga akan hilang dengan sendirinya. Haleluya. Paulus tahu sebab dari durinya ya, dan karena itu ia mohon kepada Tuhan untuk dibuang ya. Tetapi Tuhan tidak setuju ya, tidak setuju. Tidak diangkat duri itu dalam diri Paulus. Dikatakan Paulus mengalami satu penyakit dan sebagainya. Ya, saudara, sebab itu duri-duri itu tetap menusuk Paulus. Dan setiap kali mengingatkannya maksud dari Tuhan. Mengapa duri ini menusuk dirinya? Mengingatkan dia bahwa Tuhan berkata, ya, biarlah. Kalau saudara tadi baca ya, duri itu kata Paulus tidak diangkat dalam dirinya supaya tidak menjadi sombong dan sebagainya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti ya, bisa memahami mengapa hal itu terjadi, maka dengan mudah kita nanti akan cara menangannya kita bisa mengerti. Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kita akan lihat ada beberapa macam-macam duri ya. Mungkin juga itu penyakit saudara ya. Ada penyakit yang diizinkan Tuhan
yang menyebabkan kematian, ya. Seperti pada Elisa, kalau saudara melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 saya akan bacakan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Dikatakan oleh ayat ini, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi saudara, ada penyakit yang Tuhan izinkan, ya, yang menyebabkan kematian, ya, seperti kepada Elisa. Kalau tahu itu menjadi, kalau kita tahu bahwa Tuhan izinkan itu dan membawa kepada kematian, ya, akan membuat kita akan mungkin menjadi berkat, ya, akan menjadi berkat. Sebab apa? Ya, orang tersebut tahu, ya, dan bisa mempersiapkan dirinya, ya, dalam waktu yang mungkin singkat untuk membereskan dirinya, ya, dan pelayanannya, dan siap-siap menghadap Tuhan. Kalau tahu, enak, ya, bisa jadi berkat bagi dia, karena dia harus mempersiapkan dulu dan sebagainya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat juga di dalam Alkitab, coba saya akan lihat dalam Amos pasal yang keempat. Amos 4 ayat 12. Amos 4 ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ya, bersiap menghadap Allahmu, menghadap Tuhan. Seringkali kita tidak siap, banyak orang tidak siap menghadapi kematian, ya, saudara, sehingga waktu kematian itu datang belum siap. Tetapi kalau kita siap, maka kita tidak takut dengan kematian itu. Haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa penyakit kronis, ya, mungkin penyakit yang bertahun-tahun yang terus mengganggu, ya, dalam hidup, seperti duri. Mungkin dialami hal-hal itu, ya, bertahun-tahun penyakit itu terus mengganggu. Tadi saya katakan, ya, macam-macam duri bisa berbicara tentang penyakit. Sebab penyakit ini mengganggu terus dalam hidupnya. Kayak duri, seperti duri, terasa seperti duri. Sebab terus mengganggu, bertahun-tahun mengganggu. Ya. Nah, saudara, mungkin duri yang lain, ya. Duri kadang-kadang saudara, suami atau istri bisa juga menjadi duri, ya. Tentu nikah seperti ini tidak benar, ya. Biasanya saudara, ini karena kesalahannya sendiri. Sebab mereka yang memilih sendiri calonnya, memilih calon suaminya sendiri, ya, salahnya sendiri, ya. Atau memilih istrinya sendiri, sehingga terjadi sesuatu di ujung pernikahannya karena tidak bertanya kepada Tuhan, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kalau enggak suaminya atau istrinya jadi duri. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada suami yang menjadi duri, ya, sebab ia mengkhianati istrinya, ya. Tetapi ada juga istri-istri yang menjadi duri bagi suaminya. Enggak selalu suami saja yang jadi duri, ya, karena mengkhianati istrinya. Kita seringkali juga mendengar ada istri-istri yang juga mengkhianati suaminya, ya, jadi duri bagi suaminya. Nah, saudara, tetapi
Kalau misalnya suami itu menjadi duri bagi istrinya, ya, kalau istri ini tidak bereaksi dosa, ya, biasanya saudara ini tidak terlalu lama, ya, sebab Allah ada di pihak istri dan akan bertindak dan akan menghakiminya Allah, sebab akan berurusan dengan Allah, ya, saudara. Itulah sebabnya istri-istri yang tidak bereaksi dosa tadi saya katakan. Yang saya maksud dengan bereaksi dosa, ada istri-istri nggak bisa terima kelakuan suaminya karena suaminya mengkhianati, ya, pernikahannya, lalu dia juga membalas, melakukan juga yang sama, berbuat juga dosa, ya, maka ini yang dikatakan bereaksi dosa. Ya, tetapi selama istri ini tidak bereaksi dosa, saya yakin Tuhan di pihaknya. Tuhan akan bela dia, Tuhan akan menghakiminya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini macam-macam duri. Ada lagi saudara, ya, duri yang seringkali ini juga mungkin pernah dialami oleh seseorang, ya, anak-anak yang menjadi duri. Biasanya kalau anak-anak sampai menjadi duri, ya, paling sedikit, ya, atau separuh mungkin disebabkan karena juga mungkin kesalahan orang tua, ya. Mungkin ada andil dari orang tua juga sehingga menyebabkan anaknya menjadi duri. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, coba kita lihat dulu dalam Amsal Soleman 19 ayat yang ke-13. Amsal Soleman 19 ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya meniti. Saya akan sambung dalam Amsal Soleman 22 ayat yang ke-6. Amsal Soleman 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat ini berkata, didiklah orang muda, ya. Maksudnya orang tua juga harus mendidik anaknya, ya, kepada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, tadi saya katakan paling tidak mungkin paling sedikit separuh mungkin andil dari orang tua sehingga menyebabkan anaknya menjadi duri. Mengapa begitu? Ya. Sebab orang tua menerima anak-anaknya, jangan lupa saudara, orang tua menerima anak-anaknya dari Tuhan dalam kondisi netral, dalam kondisi bersih. Ibu-ibu yang baru melahirkan, ya, satu keluarga yang menerima berkat dari Tuhan, ya, keturunan, bayi itu baru lahir, ya, dia nggak berbuat dosa, nggak melakukan sesuatu, nggak mencuri uang mamanya, ya, dan sebagainya, ya, masih bersih, masih netral. Nah, saudara, itu dari Tuhan, bukan? Tuhan memberi kepada orang tua anak-anak yang masih netral, masih bersih. Mungkin ya saya cuma ambil sebagai contoh supaya mudah dimengerti. Mungkin seperti mobil baru misalnya, ya. Kalau kemudian mobil itu makan hati, ya, itu karena mungkin pemiliknya tidak memelihara, ya, sesuai prosedurnya sehingga cepat rusak. Yang seharusnya mungkin berapa kilometer harus diganti itu oli, tapi nggak diganti. Mungkin harus diservis, tidak diservis. Tidak mengikuti prosedurnya dengan baik, ya. Walaupun itu mobil baru, mobilnya baru, tetapi kalau tidak dipelihara dengan baik, tidak sesuai dengan prosedurnya, akan menjadi cepat rusak.
Begitu pula kalau orang tua tidak mendidik anak-anaknya dengan betul, ya, apalagi ngawur, ya, ngawur mendidik anak-anak, ya, anak-anak bisa menjadi duri bagi orang tua, ya, anak-anak akan menjadi duri kepada orang tuanya, sebab orang tuanya ngawur mendidik anaknya, ya. Nah saudara, memang masih mungkin, ya, ada faktor-faktor turunan, ya. Tetapi kalau anak itu lahir baru, ya, semua itu diganti baru, ya. Walaupun mungkin dari faktor turunan, tetapi kalau anak itu bertobat, anak itu lahir baru, akan menjadi baru, diganti menjadi baru. Sebab itu firman Allah berkata, coba kita lihat dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, seringkali orang berkata, oh itu memang faktor turunan seperti itu. Jangan lupa firman Allah berkata, ya, kalau orang itu bertobat, anak itu bertobat, lahir baru, dia akan diganti jadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Anak-anak juga bisa diumpamakan dengan misalnya satu contoh, ya, kebun yang baru misalnya, ya. Kalau orang tuanya menanami dengan baik, ya, pasti ada panen yang baik. Tetapi kalau dibiarkan atau ditabur sembarangan atau ditaburi sembarangan, apa aja ditabur di situ. Mungkin ditabur juga rumput-rumput berduri di sana, segala macam ditabur di situ. Gak heran kalau panennya juga macam-macam, termasuk duri. Saudara, firman Allah berkata apa yang ditabur akan dituai, bukan? Kalau orang tua menabur dengan baik, saya yakin, ya, akan menuai dengan baik. Puji Tuhan. Tetapi kalau dibiarkan, ya, ditaburi sembarangan, maka hasilnya akan mengecewakan. Ya, saudara, apalagi kalau kita melihat pergaulan-pergaulan sekarang di luar, ya, yang mungkin tidak bisa diawasi oleh orang tua. Anak-anak mulai bertemu dengan teman-temannya, nggak tahu dalam pergaulannya benar atau tidak. Kalau orang tua diam, orang tua tidak mengarahkan, orang tua tidak mendidik dengan baik, ya, maka anak-anak akan mudah terbawa arus. Ya, mereka akan ikuti orang-orang berbuat dosa, ikut berbuat dosa. Tetapi kalau orang tua seringkali memberikan pengertian firman, mendidik dengan baik, ya, saya yakin apa yang ditabur akan dituai, saudara. Haleluya. Menabur yang baik, pasti panennya yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Selain itu, ya, duri yang lain, tadi saya katakan macam-macam duri. Mungkin duri dalam usaha, ya, atau dalam pekerjaan. Biasanya saudara, ada saja duri-duri dalam perusahaan, ya. Lebih-lebih karena kita menghadapi orang-orang berdosa di situ, ya. Enggak semua rekan-rekan dalam satu usaha, dalam satu perusahaan, teman-teman sekerja, tidak semuanya orang-orang yang takut Tuhan, tidak semuanya orang-orang yang bertobat, ya. Tapi kita juga masih menghadapi orang-orang berdosa. Biasanya saudara, dalam usaha, ya, kalau kita ada di dalam satu usaha atau dalam satu pekerjaan, ya, bersama-sama dalam satu pekerjaan, ya. Nah saudara, seringkali kita menemuinya, ya, duri dalam perusahaan misalnya di bidang
keuangan, ya. Hubungannya dengan uang. Duri itu erat hubungannya dengan uang, ya. Tetapi Tuhan tetap berkuasa atas semua uang. Bisa berkata amin, saudara? Amin. Ya. Mungkin perusahaan mencoba untuk menahan berkat kita. Menahan, ya, merugikan kita dan sebagainya. Ingat, ya, bahwa Allah berkuasa atas semua uang. Saya masih ingat itu dalam Alkitab, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Haleluya. Ayat ini bagus sekali. Tuhan membuat miskin dan Tuhan juga membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Menunjukkan bahwa segala sesuatu ada dalam kuasanya Allah, termasuk uang. Haleluya. Allah berkuasa atas uang, atas semua uang. Kalau Tuhan yang memberi, haleluya, ya, itu akan sampai kepada kita. Ya, gak akan salah alamat, saudara. Kalau berkat itu Tuhan kirim kepada kita, tidak akan salah alamat. Saya begitu yakin, haleluya, bahwa segala sesuatu itu ada dalam kuasanya Allah. Puji Tuhan, haleluya. Yang penting kita tetap hidup dalam kebenaran. Ya, lakukan sesuai kehendak Tuhan, jujur dalam semua segi, dalam pekerjaan jujur, dalam usaha jujur. Saya yakin berkat Allah ada di atas kita, sebab Allah yang membuat miskin, Allah juga yang membuat kaya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyabot, ya, atau menghentikannya berkat yang Tuhan kirim kepada kita. Jangan ragu-ragu. Semua yang terjadi pada umatnya, ya, pada umat Tuhan tidak kebetulan. Puji Tuhan, ya. Tidak kebetulan. Duri-duri yang timbul, ya, bisa juga sebab dosa, bisa juga sebab karena sebagai ujian, ya, atau untuk mengarahkan pertumbuhan, ya, iman kita kepada Tuhan, untuk supaya kita diarahkan kepada pertumbuhan untuk kita semakin dewasa rohani. Kita diarahkan kepada arah yang tepat, ya, sehingga menambah hasil, baik itu jasmani maupun rohani. Haleluya, jauh lebih besar karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Puji Tuhan, ya. Saudara, jangan terlalu takut dan khawatir. Berita-berita ekonomi saat ini, ya, menghantui banyak orang. Kondisi keadaan ekonomi khususnya di Indonesia dengan adanya COVID ini, sehingga membuat banyak orang mengalami hal-hal seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir. Allah sanggup memberkati. Allah sanggup mengirim berkat kalau kita hidup dalam kebenarannya. Allah berjanji akan dipelihara orang-orang yang takut kepada Tuhan. Anak cucunya tidak akan minta-minta. Kita tidak tahu cara Allah bekerja, tetapi kita yakin, ya, bahwa Allah yang memberi. Kalau Allah yang memberi, tidak ada seorang pun yang bisa menyabot. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lalu duri yang lain, mungkin saya ambil 5 hal saja duri ini, macam-macam duri. Sebagai duri yang terakhir, saya ambil duri yang kelima ini, ya, duri dalam pelayanan, ya. Mungkin juga duri dalam family, ya, dari family.
Mungkin juga duri dalam bertetangga dan lain-lain. Dari tetangga, dari pelayanan, dari famili besar, dari keluarga besar dan sebagainya. Biasanya dalam pelayanan ya banyak pengolahan ya. Di dalam pelayanan banyak pengolahan dan seringkali ya juga muncul duri-duri tertentu ya. Duri-duri tertentu itu muncul, haleluya, dalam pelayanan ya. Di mana-mana bisa ada duri ya. Tetapi jangan bereaksi dosa. Dan kita perlu selidiki sebabnya. Mengapa ada duri? Mengapa duri itu datang ya? Mengapa duri itu ada dalam hidup kita? Kita perlu selidiki sebabnya ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan duri itu datang dalam pelayanan kita, haleluya, jangan bereaksi dosa ya. Biarlah kita semakin mengerti apa menjadi maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Seperti Paulus mengerti ya kehendak Tuhan. Paulus tahu bahwa duri yang Tuhan izinkan dalam hidupnya itu tidak diangkat oleh Allah. Sebab Allah punya maksud supaya dia tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati. Karena mungkin ada karunia-karunia yang Allah taruh dalam hidup Paulus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Kalau kita bereaksi betul, maka saya yakin duri itu tidak akan lama akan hilang saudara ya. Dan justru duri itu akan memberi hasil yang berlipat kali ganda dalam hidup kita. Haleluya, sebab tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu. Mungkin Tuhan izinkan duri datang dalam pelayanan ini ya, dalam keluarga besar, dalam tetangga dan sebagainya. Karena Tuhan mau supaya berlipat kali ganda hasilnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita mengerti kalau ada duri dalam hidup ini Tuhan izinkan ya. Jangan bereaksi dosa. Mari kita tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuka tingkap langit, memberkati kita kembali. Kalau ada kerugian-kerugian yang kita alami, ya, jangan bereaksi dosa, tetapi tetap mengucap syukur, periksa diri. Kalau tidak ada dosa, tidak ada salah, ya, tetap muliakan Tuhan, bahwa Tuhan mau memberikan berkat atau memberikan hasil berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdiri, baik yang di rumah, mari kita bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ini tak pernah ku
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, sekali lagi katakan, Kau berfirman, haleluya. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Tambahkan iman kami masing-masing, Tuhan, supaya kami terus beriman akan janji firman-Mu. Di saat-saat kami menghadapi mungkin ada tekanan dalam hidup ini, ada kerugian yang kita alami, ada duri-duri dalam hidup ini yang terasa menusuk tajam, membuat nyeri, membuat sakit. Tuhan, tambahkan iman kami akan janji firman-Mu, bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan terjadi. Kalau ini merupakan satu ujian dari Tuhan, kuatkan, mampukan, sanggupkan. Jangan sampai bereaksi dengan dosa, tetapi boleh tetap meninggikan nama Tuhan. Justru lewat ujian ini, lewat duri yang Tuhan izinkan ini, akan membuat berlipat kali ganda hasilnya. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Tuhan sederhana pagi hari ini, tapi kiranya Roh Kudus dengan firman Allah bekerja bersama-sama, berbicara di setiap hati kami. Kami tidak mengerti keadaan jemaat saat ini, keadaan anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan mungkin tertekan sehingga menjadi putus asa, bangkitkan imannya kembali. Tuhan, tolong sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Allah. Kami semakin mengerti firman Allah. Saat-saat kita mengalami ada duri di hidup ini, kita perlu mengerti, kita perlu menyelidiki apa sebabnya. Dan kalau perlu diperbaiki, biarlah kita dengan kerendahan hati memperbaikinya, sehingga segera Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada, siapapun juga yang mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati dengan kesehatan, lindungi, jauhkan dari virus-virus, jauhkan dari penyakit apapun, jauhkan dari orang-orang berbuat jahat, jauhkan dari kerugian-kerugian, jauhkan dari orang-orang yang mungkin berniat jahat, mencelakakan. Oh Tuhan, kiranya Engkau melindungi di dalam nama Yesus. Kalau ada yang kesukaran dalam keuangan, ada masalah dalam pekerjaan, ada oh Tuhan, oh haleluya, ada omset yang belum terpenuhi, di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada saat ini yang sedang mengalami sakit, penyakit,
Baik mungkin penyakit yang bertahun-tahun terus datang di hidupnya bagaikan duri dalam hidupnya. Oh Tuhan, penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, dalam nama Yesus jamah Engkau sempurnakan kesembuhannya. Segala penyakit apapun Engkau tidak boleh kembali di dalam nama Yesus. Keadaan mereka satu persatu dimanapun dia berada, yang sedang sakit jamak dalam nama Yesus. Anak-anak sekolah minggu, dari anak-anak bayi yang baru dilahirkan, baik juga anak-anak sekolah minggu bersama orang tuanya, diberkati Allah, dilindungi Allah, dipelihara oleh Tuhan. Para kaum lansia juga dipelihara, diberi kesehatan, dilindungi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik yang sedang mengandung, Ibu Fang-Fang, Ibu Mary yang sedang mengandung, Tuhan lindungi. Oh bayi dalam kandungannya bersama ibunya sehat di dalam nama Yesus. Pada waktu nanti melahirkan, mulai ditolong oleh Allah. Biarlah janin itu bertumbuh sehat, diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong keadaan Indonesia, seburuk apapun Engkau tolong dalam nama Yesus. Engkau sanggup pulihkan kembali sehingga virus-virus ini segera, oh Tuhan, lenyap dari negara Indonesia dan bahkan di seluruh bumi ini. Bahkan umat-umat Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka semua. Kalau ada yang sedang positif, Tuhan tolong jamak di dalam nama Yesus, sehingga virus itu Tuhan lalukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya mereka semua dipelihara, dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik yang mengembalikan perpuluhan milik Allah, para donatur-donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, apapun yang mereka sudah bawa untuk pastori. Tuhan, Engkau yang memberkati kembali. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini damai, sejahtera, sukacita menyertai kami semua, sehingga kami semua kuat, diberkati dan dipelihara oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mulai bekerja dalam kantornya, usaha-usaha yang sudah mulai dikerjakan, mereka yang harus bertugas, para dokter, Tuhan, tim-tim keamanan, baik kesehatan, semua dilindungi, dijaga Allah, dijauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang, bahkan damai sejahtera dari Yesus sebagai putra Allah boleh menyertai kita, bahkan bimbingan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan.